semuanya. Di sini saya akan menjelaskan cara mengatasi masalah ekonomi bab 3. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Finza Aurelia Putri, absen 32 dari kelas 10B. Tujuan pembelajaran. Dengan mempelajari bab ini, diharapkan Anda mampu menentukan pilihan yang tepat, memanfaatkan biaya peluang, menetapkan skala prioritas dan mengelola keuangan, menjelaskan cara-cara mengatasi masalah ekonomi mikro, menjelaskan cara-cara mengatasi masalah ekonomi makro, dan menjelaskan sistem-sistem ekonomi sebagai solusi masalah ekonomi. A. Menentukan pilihan tepat. Untuk mengatasi kelangkaan, setiap orang harus menentukan pilihan yang tepat dan paling menguntungkan. Bagaimana cara menentukan pilihannya? 1. Tentukan kebutuhan paling penting. 2. Susun skala prioritas. 3. Sesuaikan dengan sumber daya yang ada. 4. Analisis keuntungan dan kerugian. 5. Pilih opsi yang paling menguntungkan. B. Memanfaatkan biaya peluang. Biaya peluang adalah segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Contoh, seorang siswa memiliki Rp50.000 dan memilih membeli buku daripada jajan. Biaya peluangnya adalah kesempatan menikmati makanan ringan. Begitu juga ketika memilih belajar daripada bermain game. Biaya peluangnya adalah waktu bersenang-senang yang dikorbankan. C. Skala prioritas dan pengelola keuangan. Satu. Skala prioritas. Kebutuhan yang penting harus didahulukan pemenuhannya daripada kebutuhan lainnya. Contoh, prioritas 1, kebutuhan primer dan kebutuhan sekarang. Prioritas kedua, kebutuhan sekunder dan kebutuhan masa depan. Prioritas 3, kebutuhan tersier. 2. Pengelola keuangan dapat dilakukan dengan membuat buku keuangan, memonitor dan mengevaluasi secara berkala, membiasakan diri dengan menabung. D. Mengatasi masalah ekonomi mikro. Menentukan pilihan yang tepat untuk mengatasi masalah kelangkaan, contohnya memilih faktor produksi tenaga kerja. Bersinergi antar pelaku pasar dan industri untuk membentuk satuan yang lebih besar. Contohnya, kerjasama antar Nokia dan Microsoft. Membentuk kesepakatan di antara produsen dan konsumen. Menggunakan teknik analisis ekonomi mikro, pemanfaatan analisis biaya peluang dalam rangka menentukan pilihan. E. Mengatasi masalah ekonomi makro. Kebijakan moneter. Kebijakan yang dirancang pemerintah dalam rangka memengaruhi jumlah uang yang beredar untuk memperbaiki kinerja perekonomian. Contohnya, menurunkan suku bunga. Kebijakan fiskal. Kebijakan yang bertujuan mempengaruhi jumlah pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Contohnya, sektor perpajakan. Kebijakan dengan arah harga barang murah dan bermutu. Kebijakan dengan arah harga barang murah dan bermutu, contohnya pemerintah menyediakan infrastruktur jalan yang baik. F. Sistem ekonomi sebagai solusi masalah ekonomi. Satu. Sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional. Ciri-ciri. Teknik produksi dipelajari secara turun-temurun. Modal sedikit. Pertukaran dilakukan dengan sistem barter, belum mengenal pembagian kerja. Terikat tradisi. Tanah merupakan tumpuan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran. Dua. Sistem ekonomi komando. Peran pemerintah sangat dominan sedangkan peran masyarakat atau pihak crossnya sangat kecil. Ciri-ciri.
Alat dan sumber daya produksi dimiliki dan dikuasai negara. Rakyat tidak bebas memilih pekerjaan. Kebijakan perekonomian diatur pemerintah. Tiga, sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi di mana kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi dilakukan oleh swasta. Ciri-ciri: semua sumber produksi menjadi milik masyarakat. Pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi. Masyarakat terbagi atas dua golongan, yaitu pemberi kerja, penerima kerja. Timbul persaingan dalam masyarakat. Setiap kegiatan ekonomi didasarkan atas pencarian keuntungan. Kegiatan ekonomi selalu mempertimbangkan keadaan pasar. 4. Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi di mana pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.